Atau tadi saya pikir jamaahnya sedikit ya, tapi tambah banyak. Jadi apa nggak punya uang gitu ya untuk jalan-jalan atau karena daripada jalan-jalan tidak jelas ya, ya lebih baik buat untuk ngaji ya, nambah ilmu ya, untuk bekal amal khususnya untuk menghadapi tahun 2026. Teman-teman sekalian ya, mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita ini memang selalu dan dianjurkan untuk berdoa. Mohon kepada Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'ah. Jadi kalau kita menghayati ya, memahami doa ini, ilmu yang kita butuhkan itu memang tidak harus banyak. Sedikit tidak apa-apa, yang penting bermanfaat. Tahu satu ilmu diamalkan. Nah, ini berarti bermanfaat. Tahu ilmu dahsyatnya terapi istighfar, kemudian dia senantiasa membaca istighfar, nah ini berarti ilmu yang bermanfaat. Daripada buahnya mencari ilmu, tapi ilmu yang banyak itu ya, tidak ada yang diamalkan. Tapi kemudian dia lebih senang nyari ilmu tapi untuk berdebat. Nah, ini juga kurang baik. Rizki juga begitu. Rizkon halalan thayyiban mubarakan. Rizki yang halal, yang berkah, yang baik, tidak harus banyak. Tapi kalau banyak ya tambah baik. Banyak tapi halal dan thayyib dan berkah. Kemudian ibadah juga begitu. Ibadah yang diterima. Ibadah yang buahnya tapi tidak diterima. Nah, ini juga ada manfaatnya. Ibadah yang diterima. Oleh sebab itu, kita harus berusaha terus-menerus menambah ilmunya agar ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Memperbaiki sisi batinnya, ruhiyahnya, istiqomah lahiriahnya. Ya istiqomah lahiriahnya ya. Salat jamaahnya sudah istiqomah, membaca Al-Qur'annya sudah istiqomah ya. Sedekah subuhnya sudah istiqomah. Tapi kalau batinnya belum soleh, nah ini bisa jadi amalnya juga tidak diterima. Kesalehan batin itu apa? Ya keikhlasan, kebersihan jiwanya semata-mata mencari ridha Allah. Ini juga terus. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang ruh ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana proses ruh itu dicabut ya, kemudian dibawa oleh para malaikat menuju ke langit. Kalau ruhnya orang-orang yang beriman, itu dia bisa menembus langit, mendapat pujian dari para malaikat sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, catatlah amal orang mukmin ini di ailiyin, di langit yang tertinggi yang ketujuh ya.
kemudian habis itu kembalikan ruhnya orang mukmin ini ke jasadnya di dalam kubur. Nah, saat ruh ini kembali ke jasad, nah ini kemudian ada fitnahnya. Ada pertanyaan-pertanyaan kubur, man rabbuka, ya. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, ya. Siapa nabimu, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman ini, ya tentu orang yang beriman dan dia senantiasa membersihkan keyakinan dan imannya dan dia istiqomah berpegang teguh kepada keimanannya itu, dia akan mudah jawabnya. Kita kok iman rabbuka, ya. Allah Rabbuna, Allahu Rabbi, mudah dia menjawab. Rasulullah, ya Muhammad, Nabiku, mudah. Jika dia lulus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka muncul seorang yang tampan, ya, yang bersih, yang sopan. Ya. Ketika dia ditanya, siapa kamu? Dia mengatakan, aku adalah amal solehmu. Amal soleh kita, kebersihan hati kita, ya, nanti mewujud seseorang yang baik, yang bersih, yang rupawan, yang sopan, dan yang menyenangkan. Kemudian sama Allah ditunjukkan kira-kira tempat kita ini di mana. Bukakan pintu ke arah surga dan orang yang beriman itu dia melihat surga itu. Sehingga orang-orang yang beriman ini selalu berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat, ya Allah tegakkan hari kiamat, ya Allah saya ingin segera masuk surga. Nah ini kalau orang yang beriman, yang beramal soleh. Sehingga Ibnu Qayyim dalam salah satu bukunya, ya, dia mengutip salah satu ungkapan, kalau tidak salah kepada Imam Ali, siapa orang yang paling berbahagia nanti? Orang yang paling bahagia nanti adalah ketika jasad-jasadnya di dalam kubur, kemudian dia aman dari siksa neraka, sementara dia ditunjukkan tempatnya kelak di surga. Dan dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan hari kiamat. Karena saya ingin, orang beriman itu ingin segera. Tapi sebaliknya orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang pendosa, ya, ruhnya ini ketika mau diangkat, ini tidak bisa nembus langit yang paling bawah, ini tidak bisa. Baunya busuk, kemarin kita kisahkan seperti itu, sehingga dia nanti amal dicatat di sijin neraka. Di situ itu langit dunia yang paling bawah. Ketika dikembalikan ruh itu ke jasadnya, dikubur atau di alam barzah, ditanya tidak bisa jawab. Man rabbuka, ya plonga-plongo, plonga-plongo, tidak tahu. Meskipun sebelum meninggal mungkin harus dihafal, ya. Tapi karena dia tidak meyakini itu, ya, beristiqomah, berpegang, dia juga tidak bisa jawab. Akhirnya yang muncul adalah orang yang serem, yang menakutkan. Ketika ditanya siapa kamu, ini adalah amal burukmu. Dan dia ditunjukkan tempatnya kelak di sebenarnya sekalian, alam barzah, alam kubur
Nah, ini sudah menjadi satu gambaran masa depan kita nanti di hari akhir. Tinggal kita ya pengennya nanti kita ini bahagia, ya, senang, aman di alam kubur atau kita susah. Nah, ini tergantung kita. Sering saya katakan jangan sampai kita ini terlambat sadar. Baru sadar ketika kita bertemu dengan malaikat. Baru sadar ketika kita bertemu dengan malaikat. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ketika seseorang itu sudah wafat, sudah meninggal di alam kubur, itu rohnya di mana? Kita ini kan terdiri dari jasad dan roh. Ketika sudah mati, ya, sudah dikubur, itu rohnya itu di mana? Roh kita itu di mana? Nah, ini sebenarnya juga menjadi pembahasan dan perdebatan para ulama. Sehingga kalau kita membaca salah satu ayat, itu kan ada ayat gini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dalam Quran surat Al-Isra 85 betul. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ruh. Kemudian turun wahyu ini. Yas'alunaka 'anir ruh. Bertanya kepadamu wahai Muhammad, orang-orang kafir Mekah itu masalah ruh. Kemudian kata Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah bahwa ruh itu bagian dari urusan Tuhanku, ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedangkan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang ruh, nah ini sebenarnya kita tidak banyak tahu tentang ruh, ya, tentang referensi ruh itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Tetapi meskipun demikian, tetap ada berita itu, tapi sedikit. Oleh sebab itu memang terkait hal-hal semacam ini kita harus berhati-hati, ya. Ada sumbernya, ya, yang sahih, ya, yang benar, ya, yang kuat. Nah, ini juga harus hati-hati. Masuk misalnya, kan ini ada satu keyakinan misalnya dalam masyarakat kita, ruh itu kalau atau seseorang yang meninggal, kadang-kadang ada yang mengatakan ruhnya itu gentayangan, ya, karena dia meninggalnya tidak baik. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ini juga kadang-kadang ada keyakinan seperti itu. Atau ruh itu kalau dalam 7 hari, 40 hari itu sering mengunjungi keluarganya, dan ingin tahu bagaimana kondisi keluarganya, apakah hutang-hutangnya sudah dibayar atau warisnya sudah dibagi dengan benar. Nah, itu kadang-kadang kan ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Apakah benar? Nah, itu juga terkait dengan persoalan yang gaib, yang gaib. Nah, teman-teman sekalian, untuk masuk ke sana, ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, ya, tentang alam, ya. Bahwa alam ini kan terbagi menjadi 3. Ya. Ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Kan?
Tentu masing-masing alam ini memiliki status dan aturannya sendiri. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat ini memiliki aturan-aturannya sendiri, ya, memiliki statusnya sendiri. Kalau alam dunia, nah ini lebih merupakan refleksi dari jasad kita. Sedangkan ruh itu adalah bagiannya. Kalau alam dunia ini ya yang paling menonjol, nah itu ya jasad, ya fisik. Tetapi kalau alam barzah, nah itu lebih merefleksikan ruhnya. Ketika kita berbicara tentang alam barzah, itu lebih terkait dengan ruh. Sehingga ada persoalan, misalnya perdebatannya ketika nanti ada siksa kubur yang disiksa jasad dan ruhnya atau hanya ruhnya saja. Nah ini kalau di alam barzah seperti itu. Bahkan segolongan orang atau sekelompok manusia atau ulama itu tidak meyakini adanya siksa kubur karena terkait dengan siksa kubur itu hadis-hadisnya ya itu mereka meyakini hadis-hadis ahad sehingga hadis ahad itu tidak bisa dijadikan landasan di dalam persoalan akidah. Ada yang mengatakan kau no siksa kubur dari lendi karena kebanyakan ya, terkait saya sebutkan hadis-hadis ahad. Nah, mereka tidak meyakini tentang hadis ahad. Yang mereka pegang di dalam persoalan akidah itu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir itu ya hadis-hadis yang sumbernya atau jalur periwatannya itu banyak. Jadi ada hadis yang diriwayatkan lewat si A, si B, si C. Jadi banyak jalur itu nanti karena saking banyaknya kemungkinan untuk berdusta itu kecil. Nah ini juga disebut dengan hadis mutawatir. Tapi kalau hanya satu jalur atau dua, nah ini dinilai masih kurang kuat. Itu terkait dengan nah tadi kalau alam dunia ya itu lebih merefleksikan tentang jasad, kalau barzah itu terkait dengan ruh. Nah, nanti kalau alam akhirat, nah ini digabungkan lagi, dipertemukan antara jasad dan ruh. Dibangkitkan lagi. Jadi kita harus meyakini itu, teman-teman sekalian, bahwa oh ternyata ketika kita itu sudah meninggal, tidak kemudian jadi tanah. Kemudian tidak dibangkitkan lagi. Tidak dimintai pertanggungjawaban. Nah ini kalau seperti itu ya enak ya. Enak orang-orang yang istilahnya di dalam kehidupan dunia itu tidak taat, tidak mau ibadah, terus kemudian berbuat seenaknya. Itu kebangkitan. Ada mizan, ada catatan amal, ada balasan. Nah, ini persoalan. Kalau kita kemudian ya meyakini itu dan tidak persiapan, nah khawatirnya kita menjadi orang yang tidak beruntung. Begitu nanti kalau orang-orang yang menyadari ya, setelah nanti ketemu dengan malaikat ya, ketemu dengan kematian kan fa'amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Jadi mereka nanti ketika orang-orang yang tidak baik itu dia akan menerima catatan amalnya kan dari tangan kiri. Ketika menerima catatan amal dari tangan kiri itu mereka mengatakan seandainya kan ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya saya tidak diberikan catatan amal. Walam adri ma hisabiyah, seandainya saya tidak tahu ya,
terkait dengan hisab. Ini kita terlambat sadar. Terlambat sadar. Nah, terus kedua, ya, bahwa alam barzah itu secara bahasa adalah pembatas antara dua hal, dan di sini adalah maksudnya pembatas antara kehidupan dunia dan akhirat. Kalau di dalam Quran surat Ar-Rahman itu kan ada ya, marojal bahroini yaltaqiyyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada barzah, pemisah. Sehingga dua laut ini tidak bisa ketemu. Karena ada apa? Barzah. Barzah dalam istilah ini, dalam terminologi ini adalah pemisah antara kehidupan dunia dan. Nah, teman-teman sekalian, terus kemudian secara ya, historis atau secara perjalanan, apakah mungkin orang atau roh yang sudah melampaui dunia ini, dia masuk ke alam barzah bisa kembali? Nah, ini kemudian pertanyaan tadi, ruh gentayangan. Ini telah diteliti, ya, saya baca misalnya dari Tarjih Muhammadiyah itu iso. Nah, karena dia sudah melampaui. Kalau toh ruh itu masih hidup, misalnya diberi makan dan minum, nah ini tentu dunianya berbeda. Dia sudah tidak di alam dunia lagi, tapi sudah di alam yang lain, yaitu alam barzah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat 23 ayat 100, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, qala rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi, kalian, ini kondisi ya, situasi, kondisi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak beriman, ya. Orang-orang yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Orang-orang yang tidak memiliki cukup bekal. Ya. Sehingga ketika datang kematian, dia ini memohon kepada Allah agar dia dikembalikan ke dunia. Meskipun sebentar. Kenapa dia ingin dikembalikan? Nah, itu tadi, terlambat sadar. Baru sadar saat itu bahwa yang terpenting itu adalah amal-amal soleh. Yang terpenting adalah sujud kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita. Ini baru sadar. Dia ingin dikembalikan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan
hal-hal yang kurang tadi. Amala solihan, ya, untuk beramal soleh yang dia tinggalkan. Nah, tapi sudah tidak bisa karena mereka ada di barzah, ada pemisah tadi, dia tidak bisa lagi kembali ke dunia dan dia juga belum bisa ke akhirat karena masih menunggu hari kebangkitan. Ini saya selalu ulang-ulang ya, teman-teman sekalian, agar kita meningkat kesadaran kita. Kadang ini diulang-ulang ya lali mawon doh. Kita ulang-ulang supaya ingat. Kadang yang ini feeling no, saya sendiri boleh ya lucu ketemu anak-anak situ lali lagi Mas Agus ya. Sampai anak aja par ya, bisa menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Tapi ya kekuatan hawa nafsu ya, terus kemudian ada provokasinya setan, nah itu kadang-kadang juga kita terkalahkan. Makanya teman-teman sekalian, setan itu seperti anjing yang kelaparan. Anjing kalau kelaparan, terus kemudian ada orang yang pegang roti atau daging, itu anjing itu akan mengejar terus. Kalau kita hardik anjing itu, ya anjing itu akan lari. Tapi dia akan kembali lagi karena kita pegang lagi bawa roti dan daging. Nah, setan juga begitu. Karena salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati kita itu kan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Ada sifat amarah, gampang senang, ya. Kemudian gampang emosi, ya. Terus ada kedengkian. Kalau sifat-sifat itu kita pelihara, setan itu juga akan senang mendekat dengan kita. Kalau kita gusak dengan istighfar mungkin lari, tapi karena kita masih memiliki sifat-sifat itu, setan itu juga tetap akan datang lagi. Sehingga ya mengendalikan hawa nafsu, ya, mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, ya, dan hati dan jiwa dari iri hati, dengki. Nah ini salah satu cara untuk mengusir setan. Kalau hati kita bersih, ya, tidak ada makanan-makanan yang dibutuhkan setan atau tidak ada pintu-pintu yang bisa menjadikan setan itu masuk. Nah, kalau kita istighfar itu, setan itu sudah lari dan tidak mau kembali. Kalau tak kembali itu hanya lewat aja. Tapi kalau banyak makanan-makanan dan pintu-pintu masuknya setan di dalam diri kita, nah setan itu ya berhubung terus. Nah, karena terkait dengan ruh tadi ya, yang kita hanya sedikit memiliki pengetahuan tentangnya, nah saya coba ya menjelaskan ini dari bukunya Abu Fatiyah Al-Adnani ya. Nah, mudah-mudahan kajian beliau dalam kitab ini mendekati sunnah. Karena saya melihat ya, saya baca juga bahwa kitab beliau ini juga merujuk ya di samping pada Al-Quran dan Sunnah ini juga kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kitab Ar-Ruh ya, karena kitab Ruh ini banyak membahas tentang persoalan itu. Nah, di manakah ruh manusia yang telah mati?
Ini dijelaskan di sini bahwa semua ruh manusia dan jin ini dikumpulkan di alam barzah. Alam penantian tadi. Ya. Namun ya, tempat kedudukan dan keadaan mereka itu berbeda-beda. Ruh orang-orang yang soleh, ya, ruh orang-orang yang beramal soleh itu bertingkat-tingkat berdasarkan iman dan amal solehnya ketika mereka hidup di dunia. Jadi meskipun semua ruh itu ada di alam barzah dalam pengertian alam penantian, tapi tempatnya, kedudukannya, keadaan mereka berbeda-beda. Kalau dalam kitabnya Ruh ya, Ibnu Qayyim itu al-arwah ya, mutafawiyatun fi mustaqarriha fil barzah a'zamu tafawutin. Jadi bahwa ruh-ruh itu bertingkat-tingkat tempatnya di alam barzah. Sini beliau menyebutkan ruh para nabi dan rasul berada di Iliyin, di al-mala al-a'la atau alam yang tertinggi, yaitu di sisi Allah. Jadi kalau ruhnya para nabi dan rasul ya, itu ada di ya, al-Iliyin. Al-Iliyin itu langit yang ketujuh ya, surga yang tertinggi yang disebut dengan Ar-Rafiqul A'la. Nah, hal ini yang pernah dilihat oleh Rasulullah ketika beliau Isra. Ini kondisi yang paling tinggi ya. Pak, misalnya saya bacakan dari Aisyah, ia berkata, saat Rasulullah SAW masih sehat, beliau pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi pun yang diwafatkan, melainkan kepadanya telah diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Kemudian ia diberi kesempatan memilih untuk hidup di dunia lebih lama lagi atau diwafatkan untuk mendapatkan tempatnya di surga. Ketika beliau mengalami detik-detik terakhir hidup beliau dan kepala beliau berada di atas paha saya, di atas paha Aisyah, beliau pingsan beberapa saat, kemudian tersadar kembali dan memandang ke arah atap rumah seraya bersabda, ya Allah, aku memilih Ar-Rafiqu al-A'la, ya, kawan tempat yang paling tinggi. Ini ruhnya para nabi dan rasul. Ini ada di Iliyin. Kemudian kedua, ruh orang-orang yang mati syahid. Ruh orang-orang yang mati syahid berada di atas tembolok burung-burung hijau yang bebas terbang ke sana kemari di surga, meminum air dari sungai-sungai surga dan memetik segala jenis buah yang ada. Allah berfirman, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Dan janganlah engkau sekali-kali mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mati, justru mereka tetap hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat limpahan rizki. Jadi, meskipun teman-teman sekalian, semua ruh tadi ya, ada di alam barzah, tapi nah ini kondisinya, tempatnya, nah ini kedudukannya berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Nah, tadi ya, kalau Nabi kan dan Rasul kan di Iliyin gitu ya. Nah, nanti kalau rohnya orang-orang yang mati syahid
Nah, ini juga ya di sini disebutkan ditembolok burung-burung hijau, ya, tapi mereka diberi minum, ya, diberi makan, ya. Ini disebutkan juga lama usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin taridu anharul jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil arsh. Jadi ketika saudara-saudara kalian terbunuh dalam perang Uhud, Allah menempatkan ruh-ruh mereka di atas tembolok burung yang hijau. Mereka meminum air dari sungai-sungai di surga, makan dari buah-buahnya, dan kemudian kembali kepada lampu-lampu dari emas yang bergantungan dengan naungan arsy. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Sahih. Jadi demikian ya kondisi ruhnya ya orang-orang yang mati syahid. Nah, tapi teman-teman sekalian, ada juga ruh sebagian orang yang mati syahid tertahan dan ada yang di pintu surga. Jadi meskipun dia mati syahid, tapi tidak bisa ya langsung seperti orang yang betul-betul mati syahid tadi, tapi tertahan. Kenapa dia tertahan? Nah, ini kita harus berhati-hati. Ini juga tidak hanya untuk orang yang mati syahid tertahan karena persoalan ini, tapi kita juga bisa. Nah, sebagian roh orang yang mati syahid terpaksa tertahan di depan pintu surga karena mempunyai tanggungan yang belum ia tunaikan. Ini termasuk persoalan yang berat, sekalian. Misalnya kita punya tanggungan, ya, misalnya hutang dan lain-lain yang belum kita tunaikan atau belum meminta untuk dihalalkan. Nah, ini bisa menjadi penghalang. Bukan hanya orang biasa, tapi orang yang mati syahid pun, nah ini dia bisa terhalang karena persoalan ini. Nah, maka seyogianya kalau kita punya tanggungan, ya, nah ini harus disesuaikan. Supaya nanti tidak menjadi penghalang. Kita ini kadang-kadang kan ya karena sungkan dan lain-lain, ya, maksudnya, orang yang hutangi mungkin ya, terus kemudian diam saja. Nah, orang yang berhutang itu merasa paling halal, no. Padahal belum ada pernyataan. Ya bisa jadi didiamkan itu memang dihalalkan. Tapi kan bisa jadi enggak. Kan bisa jadi Erno tak diamkan kok. Terus akhirnya ditagih, bisa jadi. Nah, ini yang bisa menjadikan orang-orang itu ya, atau kita itu nantinya tahan karena hambatan itu. Ada kan, Ustaz saya lupa, yes, kan demo supaya dihalal namanya kan gitu. Kalau ingat ya dilunasi, ya, kalau mampu, kalau tidak ya minta dihalalkan. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh ya minta dihalalkan, insya Allah dihalalkan. Nah, termasuk diantaranya adalah di samping tadi punya hutang yang belum dibayarkan, ada pula yang tertahan karena mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi oleh pimpinan pasukan. Jadi kalau mereka mati syahid, tapi dia pernah mengambil barang rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan, nah ini juga bisa menjadi penghalang. Sekalian, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
hamba Allah yang lain itu lebih berat. Kalau dosa-dosa kita ini terkait dengan Allah ini kan kita langsung minta ampun kepada Allah, insya Allah diampun. Kalau kita sungguh-sungguh. Tapi kalau terkait dengan hak anak Adam, nah ini yang lebih berat. Tadi terkait dengan hutang piutang, terkait dengan misalnya kita pernah menghibah akan aib saudara kita, kemudian pernah memfitnah, ini jauh bisa. Belum lagi saya pernah memfitnah dianya sudah meninggal, atau dianya entah kemana. Nah, ini kan terkait hak anak Adamnya lebih berat saja. Makanya kalau terkait dengan hak anak Adam ini kita harus lebih berhati-hati. Karena tobat kita ini kan harus melampaui itu. Jadi kalau tobat terkait dengan dosa kita dengan Allah itu kan bisa langsung. Tapi kalau terkait dengan hak saudara kita, kan kita harus minta maaf dulu. Sebelum minta maaf kepada inilah teman-teman sekalian, pentingnya ya, kita ulang-ulang, pentingnya kebersihan hati itu seperti itu. Supaya kita ini lebih berhati-hati. Tidak menghibah, tidak memfitnah, tidak menyakiti. Karena apa? Karena untuk bertobat kepada Allah, kita ini harus minta maaf. Menyelesaikan dulu persoalan kita dengan sama hamba. Nah, jangan sampai kemudian nanti ya, ketika kita menghadap kepada Allah itu ternyata dalam tulisan yang saya baca itu ada ribuan orang yang menuntut kepada kita. Itu tadi ya baru satu, karena dia punya hutang yang belum terlunaskan sehingga dia tertahan untuk masuk surga. Dan nanti kalau banyak orang yang menuntut, ya Allah, saya dulu pernah disakiti ini, saya dulu pernah difitnah ini, banyak orang menuntut kita. Nah, ini yang di dalam hadis itu disebut dengan orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu bagaimana? Dia itu membawa amal soleh yang banyak. Membawa amal soleh sedekah, membawa amal soleh sholat, membawa amal soleh puasa, membaca Al-Quran. Tapi dia juga membawa dosa yang banyak. Dituntut sama orang-orang yang pernah disakiti tadi, dizolimi tadi, sehingga pahala yang banyak itu menjadi habis. Sampai dosanya orang itu ditimpakan kepada dia. Saya dulu pernah difitnah oleh ini, ya Allah, saya pernah dibayi oleh ini. Dituntut. Wallahu a'lam. Sebab itu teman-teman sekalian, saya menasihati diri saya sendiri ya, dan jemaah sekalian untuk berhati-hati ya di dalam bermuamalah, dalam berhubungan. Kalau dengan Allah dosa kita bisa langsung memohon ampun, tapi dengan manusia, nah ini kita harus minta maaf, dihalalkan dulu. Belum lagi kita nanti berbicara tentang ada namanya amal jariah, ada dosa jariah. Berarti kalau ada pertanyaan gini, bagaimana kalau kita ini sudah misalnya memberitakan hal yang tidak benar ya di dalam medsos, kemudian medsos ini tersebar semua, dan aib seseorang yang sebenarnya dia tidak melakukan itu, kemudian namanya jadi jelek, bagaimana cara menghapusnya? Ini pentingnya kehati-hatian ya, baik dalam lisan, tulisan, dan apapun. Itu saja barangkali teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa ya memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jaga kebersihan hati kita. Maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.